Beberapa tahun yang lalu, aku pernah ngejudge diriku bahwasanya aku itu nggak akan pernah bisa berbicara di depan umum. Sampai suatu ketika ada satu hal yang mengubah itu semuanya. Halo semuanya, selamat datang di video kali ini. Bagi teman-teman yang baru tahu video ini atau nggak channel YouTube ini, perkenalkan aku Sona, aku adalah orang yang antusias terhadap dunia pendidikan, literasi. Aku seorang pengajar, penulis, dan juga pemilik toko buku online, buku SR. Nah, di video YouTube biasanya aku ngebahas tentang isu pendidikan, literasi, dan sesekali juga membahas isu-isu sosial. Oke, kita kembali lagi ke konteks utama video ini. Jadi beberapa tahun yang lalu ya, tahun 2011 lah, karena itu awal aku S1. Jadi waktu di masa kuliah, aku itu merasa tidak cukup pandai dalam berbicara di depan banyak orang. Di momen-momen presentasi di kelas, kemudian berdiskusi dengan teman atau enggak di forum gitu secara formal, aku ngerasa styleku dalam berbicara atau caraku berbicara itu buruk banget, belepotan. Caraku mengartikulasikan suatu bahasa atau enggak informasi itu mungkin bisa dikatakan susah untuk dipahami oleh orang lain. Jadi aku ngerasa pada saat itu nggak benar-benar puas gitu. That was not good enough. Sampai ketika itu aku selesai lulus S1. Jadi bahkan waktu presentasi skripsi pun aku ngerasa itu bukan sesuatu yang memuaskan, bukan sesuatu yang bisa aku katakan wah banget gitu, karena ada beberapa poin yang emang lag. Kemudian aku ngerasa ya hanya sebatas membaca dari PowerPoint-nya gitu, jadi nggak benar-benar menguasai materi dan kondisi. Jadi that was not good yang aku bilang tadi. Sampai aku lulus dan kemudian aku langsung melanjutkan 2 bulan berikutnya ya. Selang 2 bulan berikutnya, jadi aku lulus S1 itu 2015 Februari. Kemudian selang 2 bulan aku langsung memutuskan untuk ke kampung Inggris. Jadi aku ingin belajar bahasa Inggris, niatnya untuk melanjutkan studi. Nah, di kampung Inggris ini adalah menurutku turning point-nya ya. Karena saat aku belajar bahasa Inggris ada materi writing atau menulis, lebih spesifiknya adalah academic writing. Nah, dari sini aku semakin mendalami tentang kepenulisan. Ya, jadi semakin suka dengan yang namanya menulis, karena aku merasa tadi kan bahwasanya aku itu nggak pandai berbicara di depan banyak orang. Speaking itu aku nggak ngerasa main skill gitu loh. Jadi karena itu sesuatu yang menjadi kekurangan pada waktu itu, aku ngerasa enak nih writing karena nggak perlu ngomong sama orang. Jadi tulis aja. Apa yang ada di kepala, keluarkan saja. Nah, aku semakin mendalami itu. Tapi ternyata semakin aku mendalami tentang kepenulisan, itulah yang mengubah kondisinya. Dimana yang awalnya aku susah ngomong di depan banyak orang, ternyata itu membantuku berbicara di depan banyak orang. Public speaking, forum-forum formal bahkan, itu benar-benar aku ngerasa ada perubahan yang cukup signifikan dari menulis. Oke. Nah, aku mencoba menggali pada waktu itu, kok bisa ya gitu. Dari menulis ini kok jatuhnya kemampuan speakingku jauh lebih baik gitu. Kemampuan speaking dalam artian bukan hanya sebatas how to pronounce gitu ya, how to mengartikulasikan pelafalan suatu kata, tidak hanya sebatas itu, tapi bagaimana dari membicarakan topik pertama kemudian turun ke topik kedua bahkan seterusnya. Jadi this the point of how to organize my idea. Jadi aku berpikir kok bisa. Nah, kemudian aku mencoba untuk menggali, membreakdownnya, kenapa ya gitu. Nah, ternyata poin utamanya adalah di dalam writing, khususnya di academic writing. Sebelum menulis itu diajarkan bagaimana brainstorming idea. Kemudian dari brainstorming idenya itu,
kita dituntut untuk bisa membuat sebuah outline. Oke, jadi brainstorming idea. Jadi kita berusaha untuk generate idea. Jadi kita diberikan topik, oke. Kemudian kita disuruh untuk generate idea. Brainstorming di sana, bikin mind mappingnya juga. Nah, dari mind mapping itu kita disuruh untuk menyusunnya menjadi sebuah outline atau kerangka tulisan. Jadi kita udah menyusun tuh. Dari paragraf pertama itu idenya apa aja sampai ke paragraf terakhir atau paragraf konklusi. Nah, ternyata aku ngerasa membuat sebuah outline sebelum menulis itu sangat membantu kita mentransfer ide kita dalam bentuk membentuk tulisan yang utuh, esai yang utuh. Oke. Nah, outline ini aku ngerasanya itu mendorong kita untuk lebih coherence dan juga lebih kohesif lagi. Oke, coherence maksudnya adalah tentang bagaimana kita mengorganisasikan ide kita. Ide-ide yang kita miliki tadi setelah kita brainstorming, kita susun sedemikian rupa sampai menjadi kesatuan yang utuh. Kemudian kohesinya itu bagaimana kita mengorganisasikan kalimat yang kita gunakan. Jadi ada idea, kita kemas dengan sebuah kalimat. Nah, kalimatnya itu kita susun dengan kalimat yang lain. Jadi di sini ada poin berkaitan dengan kata penghubung, oke, menghubungkan klausa, menghubungkan antar kalimat. Kemudian ada poin berkaitan dengan penggunaan kata ganti yang tepat merujuk kepada keyword-keyword yang sudah ditentukan di kalimat sebelumnya. Oke, nah itu semua yang membantu proses terciptanya coherence dan kohesif tadi. Nah, ini terbukti ya, bahwasanya ketika aku mengajar, oke, kemudian bikin konten seperti ini, bahkan ditawari sebagai pembicara di forum-forum tertentu, ya sebelumnya aku menulis gitu. Bukan menulis sebuah esai yang utuh, tapi at least aku menulis kerangkanya, menulis outline yang harus aku sampaikan nantinya gitu. Jadi oke, pertama aku harus membicarakan apa, kedua membicarakan apa, seterusnya itu aku tulis, oke, sedetail mungkin. Ya mungkin pada eksekusinya nanti ya pasti ada yang namanya improvisasi. Tapi at least aku udah mempersiapkannya. Rambu-rambunya apa ya yang aku harus sampaikan. Jadi aku benar-benar menuliskannya, literally menulis. Nah, kemudian dari situ aku baca, aku pahami, aku coba untuk sedikit evaluasi mana yang perlu dan mana yang tidak. Ketika udah evaluasi dan udah ketemu pakemnya seperti apa, fixnya seperti apa, benar-benar aku pelajari lebih dalam lagi. Kemudian ketika ada forum tertentu dalam artian harus public speaking, bikin konten seperti ini atau menjadi pembicara di forum-forum tertentu, ya udah siap-siap aja gitu. Yang ada konteks harus dihafalkan juga ya poin-poinnya seperti itu. Nah, jadi intinya di sini adalah menulis itu cukup penting ya untuk membantu kecakapan bahasa, dalam artian adalah berbicara. Jadi bukan berarti, aku sedikit mau tambahkan, bukan berarti bahwasanya public speaking itu kalau kita pengen mahir ya kita harus perbanyak public speaking itu sendiri atau berbicara di depan banyak orang. Ya itu benar, tapi aku rasa nggak lengkap. Karena gini ya, kalau kita analogikan dengan katakan sepak bola lah ya. Jadi kalau kita pengen menang terus ya dalam sebuah pertandingan gitu atau kompetisi, bahkan ya latihannya itu kan bukan sparring terus. Nggak seperti itu, tapi ada khusus latihan untuk membenahi strategi, membenahi skill-skill dasar, passing, shooting gitu. Atau bahkan ada latihan untuk yang namanya teamworknya gitu. Jadi nggak sparring terus, nggak latih tanding dengan tim lawan gitu atau nggak tim lain, nggak seperti itu latihannya. Tapi ada momen misalnya contoh hari Senin fokusnya adalah latihan skill dasar. Kemudian di hari Rabu latihan teamwork. Di hari Jumatnya latihan tentang set piece atau strategi-strategi tertentu. Kemudian di hari Minggu adalah latih tanding. Jadi nggak Senin sampai Minggu itu latih tanding dengan tim lawan untuk menuju kompetisi, nggak seperti itu. Artinya ketika kita mau public speaking yang bagus ya nggak serta-merta harus sering-sering public speaking, enggak. Ya kita latihan dulu bagaimana sih menyusun bahasanya. Kita tulis dulu
ya kan? Nah, itu juga penting esensinya. Jadi kita perlu mengombinasikan. Ya, memang menulis saja tidak cukup. Oke. Jadi kita perlu menuliskannya, kemudian latih untuk menyampaikannya di depan orang ya. Mungkin di kelompok kecil dulu, baru di sekelompok besar. Baru kemudian kita memang presentasi atau enggak siap untuk mengeksekusi informasi yang ingin kita sampaikan ke khalayak umum. Well, itu aja yang bisa aku sampaikan. Jadi aku himbau teman-teman untuk barangkali pekerjaannya atau enggak kehidupan sehari-harinya itu bersinggungan dengan banyak orang dan harus berbicara di depan mereka. Aku literally menyarankan teman-teman untuk sebelumnya adalah menuliskannya terlebih dahulu, brainstorming idenya dulu, kemudian bikinlah outline, tulis. Nggak perlu menuliskannya dalam bentuk esai, itu bisa aja tapi mungkin terlalu spesifik ya, mungkin kesusahan juga, tapi at least bikin outline-nya. Dan itu dituliskan, literally dituliskan. Itu aja, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye.